Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Hai Tami Fish, channel yang membahas dan mengupas tuntas dunia ikan air tawar. Kali ini saya akan melanjutkan bagian video kedua untuk awalan kolom biovlog. Kemarin banyak yang tanya gimana cara untuk penebaran benih di awalan di kolom biovlog yang baru kita kasih aplikasi cairan-cairan seperti molase, bakteri starter, mulai sampai bakteri pengurai dengan cairan EM4. Bisa kita lihat di sini ada benih-benih bibit-bibit ikan yang sudah saya karantina selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu terhitung dari di teman saya 3 hari dan di saya 4 hari. Di sini bisa dilihat bibit ikannya seger-seger. Yang saya bilang bibit dari teman-teman saya itu ciami bagus-bagus, sehat-sehat. Jadi kita nggak capek ya, nggak capek buat pemeliharaan sampai pembesaran di kolom biovlog mulai dari awal hingga panen. Karena teman saya itu emang ya salah satu breeder anak kampung, masih bujangan. Nanti kita lihat video selanjutnya di penelitian seorang breeder anak kampung yang masih bujangan. Oke, kita keep dan lanjut untuk bisa dilihat nih lanjutan ya dari benih-benih ikan nila. Seger-seger banget. Untuk jenis ikan nila ini jenis ikan nila Bangkok ya, kata teman saya yang breeder itu. Dan di sini ini ukurannya kecil-kecil, bisa kita lihat nih, jari saya 2 jari. Dan di sini bisa dilihat dari teman-teman, satu ikannya bukan 2 jari, malah ya ampun kecil-kecil banget deh. Di sini ada 850 ekor, luar biasa. 850 ekor bakalan saya tebar di kolom biovlog yang kemarin kita kasih aplikasi dari awal, yang usia dari pengaplikasian dari awal ini baru kurang lebih 5 hari ya, kalau nggak salah 5 hari deh, 5 hari atau 6 hari gitu. Bisa dilihat kondisi airnya udah agak, waktu kemarin pas di video bagian pertama itu agak bening ya, ini juga masih bening tapi udah mulai banyak, menurut saya udah mulai matur, udah banyak vlog-vlog yang terurai dan mengambang-ambang. Bisa dilihat oleh teman-teman vlog-vlog yang mengambang. Di sini belum ada buih ya, karena emang air baru, pengaplikasian baru, dan saya kasih lihat buat penambahan khusus untuk molase aja ya, karena bakteri starter dan bakteri pengurainya saya rasa cukup karena airnya udah matur dan udah mateng. Kalau dari usia pertama saya masukin air ke bak atau kolom terval ini diameter 1 meter, tinggi 1 meter, ini udah hampir 15 hari atau 17 hari gitu. Kalau untuk pengaplikasiannya baru ya 6 hari, belum 1 minggu, belum 1 minggu. Tapi di sini bisa dilihat buih-buihnya sudah berhasil kita memiliki vlog-vlog yang bakalan menjadi media untuk ikan nila di kolom biovlog. Balik lagi ke benih yang nggak kecewa deh kalau beli di teman saya. Nanti saya kasih buat kontak person, alamat pembelian benih nila di teman saya. Walaupun kecil-kecil ini udah berani banget, mantep deh pokoknya benih yang saya beli ini. Ya bukan berarti petani-petani yang lain tuh jelek ya, bukan, cuman karena saya nggak mau capek buat karantina, ngurusin ngobatin ikan lagi, terus kita masukin ke karantinanya masih ada yang mati. Aduh, ya mungkin teman-teman pasti banyak yang ngerasain karantina ikan banyak yang mati. Terus udah lama nih ikan yang kita karantina, udah hampir 4 hari atau 5 hari, tapi tetap masih ada yang mati. Udah kita kasih garam, udah kita kasih antibiotik, udah kita kasih obat bla 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 bla, tapi masih ada yang mati.
saya nggak mau ngambil resiko itu karena saya pengen nggak capek waktunya. Maksudnya kapan kita mau gedein ikan sedangkan kita masih ngobatin ikan yang sakit, kapan kita mau panen kalau karantinanya itu masih ya lama, mulai dari kasih obat terus karantina lagi, kita puasain lagi. Udah pasti kalau karantina itu udah pasti puasa. Nah ya kemarin ada salah satu temen subscriber dari Haitami Fish, kalau karantina itu dikasih pakan enggak, kalau karantina itu wajib dipuasain. Karena apa ya, untuk mensterilkan dari kondisi-kondisi yang kita enggak pengen ya, kayak mulai ada jamur atau parasit-parasit yang lain di benih, karena emang rentan banget. Kalau benih itu sangat rentan dengan parasit atau jamur dan penyakit-penyakit lainnya. Makanya kalau karantina itu wajib puasa. Kalau ikan dipuasain itu lebih bagus daripada dikasih pakan yang berlebihan. Ya jangan disiksa juga gitu, maksudnya jangan mentang-mentang ikan nggak dikasih pakan itu bagus ya nanti disiksa. Enggak, bukan niat mensiksa ikan, tapi kita mensehatkan ikan untuk pembesaran yang lebih maksimal. Ini bisa dilihat oleh teman-teman, saya terkagum-kagum dengan benih. Ini ukurannya kecil-kecil ya, ukurannya kecil-kecil. Di sini ada 850 ekor dan itu real, dihitung ya paling ada bonus ya 1 2 3 4 5 bonusnya. Dan saya dikasih ikan apa ya ini, ikan patin satu. Ikan patin satu lagi dikejar-kejar oleh benih nila. Nggak apa-apa, nanti kita pelihara aja patinnya. Aduh, bener teman-teman, jangan salah buat beli benih, karena ya kalau kita salah dari pembelian benihnya udah pasti capek lah, pasti capek. Kalau bahasa di sininya boro-boro lu mau gedein ikan, ngobatin ikan mulu kerjaannya. Dan itu sering saya alamin karena saya waktu itu ya sama belajar beli benih asal-asalan, nggak lihat sana sini, nggak tanya sana sini benih yang bagus itu kayak gimana. Ternyata memang benar, kita harus benar-benar pinter memilih tempat atau petani yang ya jujur. Kita bisa edukasi sama petani, bisa ngobrol, dan kita tahu cara dia ngebreeder ikannya, cara dia membesarin benih dari larva ke sampai buat pembesaran. Banyak faktor ya, yang pokoknya masih banyak deh faktor-faktor untuk memelihara ikan air tawar. Ternyata begitu, bukan sulit sih, unik, dan keunikan itu menghasilkan yang sangat luar biasa. Kita punya ilmu, punya pengetahuan dunia ikan air tawar. Ternyata nggak gampang dan nggak susah, nggak gampang tapi nggak susah. Ya pinter-pinter ya, emang harus banyak belajar dari para senior dan para breeder yang ada di wilayah kita. Oke, balik lagi nih, karena ini belum saya memasukin ke kolom biovlog yang baru, tapi di sini saya mengedukasi ya. Kalau sekarang sih saya intinya mengedukasi buat pertama, pemasukan benih dari awal, pengaplikasian dari awal kolom biovlog sampai penebaran benih. Ini bagian kedua dari video yang sebelumnya. Nanti udah saya siapkan seperti biasa baskom dan molase. Molase saya taruh di baskom kayak biasa. Saya menggunakan molase untuk keduanya, 1 gelas gede, 1 gelas beling yang gede. Karena saya nggak punya ukuran gelas yang berapa mili, berapa liter, saya nggak punya. Saya cuma ya udah 1 gelas gede untuk 1 baskom dan
lanjut ke pengaplikasian di kolom biovlog yang dari awal. Maaf agak terengah-engah karena maklum lagi di bulan puasa, jadi agak ngap juga nih perut. Intermezzo untuk perut saya yang agak kekenyangan, jadi terengah-engah nih ngomongnya. Oke, baik, balik lagi teman-teman, karena seger banget sih teman-teman benih dari teman saya ini, breeder namanya Irfan, namanya Bang Irfan. Dia punya farm namanya Irfan Fish Farm. Nanti kita review di sana alamatnya di mana, untuk titik koordinatnya kalau teman-teman mau beli benih nila, benih ikan-ikan yang lainnya banyak di sana. Dan top Bang Irfan, makasih bibit benih-benihnya. Baru 2 kali sih saya ngambil di dia, cuman saya udah temenan udah lumayan lama, cuman saya baru ngambil 2 kali benih dari dia. Dan ini salah satu benih dari dia yang udah saya pelihara lumayan lama dan lumayan lama saya pelihara nih, udah hampir 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih, hampir mau ke 2 bulan, tapi belum genap 2 bulan. Penebaran benih sama, ukurannya sama, di bawah ukuran 1 kelingking ya, ukurannya kecil. Tapi 1 bulan jalan atau udah mau ke 2 bulan cepet, udah ada yang 3 jari, udah ada yang 2 jari dari ukuran kayak gini. Dan di situ jumlahnya 200 ekor, dan bener real itu, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang mati. Ikannya bener-bener cakep ya. Emang kalau makhluk hidup kita nggak ada yang tahu matinya atau kehidupannya, cuman kalau kita memeliharanya dengan benar, sama kita nyari benihnya yang bagus, kita tanya sana sini gimana caranya, mudah-mudahan insya Allah ikannya juga bakal hidup sehat dan bisa membantu ekonomi teman-teman atau ekonomi kita ya, termasuk saya. Walaupun saya belum berpenghasilan di dunia biovlog atau dunia ikan nila, tapi baru sekali sih panen yang kemarin malam tahun baru, lumayan. Dan jangan takut buat teman-teman yang mau coba buat budidaya ikan, nggak ada salahnya kalau mau dicoba, dan rasanya itu nyantai. Kalau budidaya ikan tuh nyantai, bisa main-main sama ikan. Sibuk ya nggak sibuk-sibuk banget, capek ya nggak capek-capek banget gitu. Yang penting kita tahu ilmunya dan kita mau belajar gitu. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengaplikasian kedua, pemberian molase ke kolom biovlog yang bagian 2. Oke, kali ini udah jadi ramuan dari molase yang saya kasih 1 gelas. Kita langsung tabur atau masukin ke kolom biovlog yang mulai dari awal. Kita jangan sampai tersisa karena sayang. Kita kocok-kocok, bisa dilihat ya, bisa dilihat vlog-vlognya udah mulai, menurut saya udah matur vlognya, jadi udah bisa buat ikan dan udah siap buat penebaran benih. Masih saya ubek-ubek biar rata, dan nanti aeratornya saya tambah ya, saya tambah 1 titik lagi karena saya bagi 2 buat benih ikan yang sungguh aduhai. Seneng banget sih kalau dapat benih nila yang bagus, yang sehat. Terus kita tahu indukannya, itu salah satu bonus buat petani pembesaran. Itu salah satu bonus ya menurut saya. Kita tahu indukannya, asalnya kita tahu,
bentuk indukannya masih ada, kita bisa lihat, dan anak-anakannya sehat sekali. Senang banget sih. 800 ekor 800 ekor benih nila yang bakalan masuk ke kolam biovlog awalan diameter 1 meter. Misalkan kalau ada yang nanya, ini muat nggak 800 ekor? Kalau menurut saya untuk ikan ukuran sekecil ini ya, saya masih berani buat 800 ekor di diameter 1 meter, tinggi 1 meter. Untuk 800 ekor itu kalau ukuran segini masih worth it. Kalau bahasa anak-anak yang sekarang masih worth it. Dan pasti nanti kalau udah jalan 1 bulan 2 bulan pasti saya juga bakalan nyortil. Dan saya nggak mungkin saya nyiksa sebanyak ikan 800 ekor itu di diameter 1 meter, nggak mungkin juga. Soalnya kapasitas maksimal aja untuk diameter 1 meter itu ada di angka penebaran benih ini 300, sudah banyak banget ya sampai panen. Maksimal banget tuh 300 dengan kondisi ya aerator harus kenceng pol gitu. Oke, karena besok saya mau penebaran benihnya besok, sekarang hanya video ulasan untuk benihnya di karantina, airnya pengaplikasian 1 kali lagi untuk kayak tadi saya kasih molase. Besok bakalan menuju penebaran benih ke kolam biovlog yang mulai dari nol. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan video dari Haitami Fish. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, istilah-istilah yang salah, kurang sopan atau gimana, sok pinter, penting enggak, saya enggak ngerasa sok pinter, dan saya juga masih belajar. Tolong dikoreksi di komentar, perlu apa-apa gimana, kita ngobrol aja di komentar atau nanti kita ngadain live. Terima kasih dari Haitami Fish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.